Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maulidina Hima Pertamawati, 2019-017-004, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya di sini mengikuti mata kuliah yaitu akuntansi UMKM dan koperasi. Jadi saya di sini akan mempresentasikan mengenai bisnis plan saya yang berjudul yaitu mengenai bisnis tape ketan. Kemudian selanjutnya mengenai profil usaha. Nama usaha yang saya jalankan itu Tape Ketan Ibu Marni. Kemudian alamatnya di Mertosaran Wetan, RT 01, Potorono, Banguntapan, Bantul. Kemudian nomor telepon sudah tertera. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam latar belakang. Makanan tradisional yang sangat khas di Jawa dan akan dimunculkan kembali adalah tape ketan. Tape ketan merupakan salah satu produk makanan hasil fermentasi khas Indonesia yang terbuat dari beras ketan dan secara tradisional biasanya dibungkus menggunakan daun pisang. Proses pembuatan tape ketan cukup mudah. Tape ketan umumnya memiliki tekstur lembut, rasa manis, sedikit asam, dan cita rasa yang khas. Awal mula usaha kecil ini saat pandemi dan tidak ada Hari Raya Umat Muslim atau Idul Fitri, jadi tidak dapat menikmati tape ketan di rumah tetangga. Jadi ibu saya membuat tape hanya untuk keluarga, saudara, dan tetangga saja. Kemudian karena jarang ada yang jual dan banyak yang ingin makan tape ketan, ini akhirnya ada beberapa pesanan setiap minggunya. Lalu di Hari Raya Umat Muslim atau Idul Fitri tahun berikutnya, mendapatkan pesanan kurang lebih 20 kg atau setara dengan 1000 bungkus. Jadi memutuskan untuk membuat logo produk agar lebih menarik pelanggan. Saya memberi nama usaha ini yaitu Tape Ketan Ibu Mani sesuai nama ibu saya. Karena sesuai nama ibu saya dan banyak yang pesan adalah teman ibu saya, jadi akan mudah mengingat dan semakin dikenal banyak orang. Untuk selanjutnya adalah visi dan misi usaha ini. Yang pertama mengenai visi usaha, yaitu mewujudkan kualitas yang bernuansa tradisional dan baik namun memiliki rasa yang berbeda dari yang lain. Kemudian selanjutnya mengenai misi usaha, yaitu yang pertama mengutamakan kualitas makanan tradisional dengan tetap bernuansa tradisional. Yang kedua memberikan kualitas dalam pelayanan sehingga konsumen akan puas. Yang ketiga menyediakan produk dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang keempat, meningkatkan ketersediaan tape ketan untuk memenuhi minat masyarakat kepada makanan tradisional. Selanjutnya mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam usaha ini, yaitu yang pertama dapat meningkatkan pangsa pasar di era modern ini. Kemudian yang kedua, menambah nilai ekonomis pada beras ketan dan daun pisang. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam pengenalan dan pelestarian makanan tradisional. Yang keempat, ikut membantu petani agar kelangsungan pertanian, khususnya pertanian beras ketan di Jawa, agar bisa terus terjaga dan dapat ditingkatkan kembali. Usaha ini di bawah pengawasan langsung pemilik sekaligus bagian produksi dan bagian pengemasan sekaligus pemasaran atau penjualan, karena usaha ini tuh usaha kecil keluarga. Untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini mempunyai 4P, yaitu produk, price, promotion, dan placement. Selanjutnya masuk ke dalam produk. Produk tape ketan ini memiliki keunggulan, yaitu dapat bertahan lama sekitar 1 minggu jika tidak di kulkas, tetapi jika di kulkas bisa sampai 2 minggu. Kemudian tape ketan ini bisa dinikmati secara langsung, kemudian atau menggunakan emping, atau bisa dijadikan minuman tape dengan cara diseduh dengan air panas. Kemudian untuk harga yang ditawarkan tape ketan Ibu Mani kepada konsumen adalah 1000 per bungkus. Apabila ingin 40.000, maka akan diberikan 50 bungkus dan seterusnya. Harga yang ditawarkan ini sudah sebanding dengan produk yang didapatkan dan termasuk murah untuk makanan tradisional yang dapat menarik konsumen agar mau menikmati produk ini. Kemudian untuk promotion produk ini menggunakan penjualan personal dengan promosi langsung dari mulut ke mulut antar masyarakat, keluarga, teman, tetangga. Dan kemudian untuk media online itu menggunakan WhatsApp saja atau Instagram saya. Kemudian untuk placement, posisi pemasaran tape ketan Ibu Mani ini adalah di wilayah Banguntapan dan di lingkup masyarakat Banguntapan. Tetapi untuk teman-teman saya yang berada di Instagram itu bisa dipesan apabila berada di Jogja, karena belum berani untuk menjual ke luar kota karena kan
ini tape ketan hasil fermentasi begitu. Untuk selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi ini memiliki 4 tahapan, yaitu menyiapkan bahan baku, bahan tambahan dan alat, kemudian masuk ke dalam proses produksinya, kemudian masuk ke dalam proses pengemasan, kemudian terjadi penyajian dan penjualan. Untuk bagian yang pertama yaitu bahan baku, bahan tambahan dan alat. Untuk bahan baku yang digunakan itu tape. Untuk penggunaan tape ketan itu beras ketan dan ragi tape. Kemudian untuk bahan tambahan itu seperti daun pisang untuk membungkus, terus gula pasir agar rasanya manis, kemudian ada lidi untuk atau biting lah istilah Jawanya. Kemudian untuk alatnya itu menggunakan panci kukusan, kemudian kompor, sendok atau nampan atau baskom seperti itu. Kemudian masuk ke dalam proses produksi yaitu pengolahan, yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti beras ketan, ragi tape, gula pasir, dan panci kukusan. Disarankan ragi tape dijemur di bawah terik matahari kurang lebih 4-5 jam sebelum membuat tape ketan. Kemudian, cuci beras ketan sampai bersih, kemudian direndam selama kurang lebih 10-15 menit. Kemudian, siapkan panci kukusan untuk mengukus beras ketan yang telah direndam tadi. Nyalakan api dan taruh pelan-pelan beras ketan tadi ke kukusan yang sudah disiapkan. Kemudian tunggu kurang lebih 2 jam. Kemudian setelah matang, angkat dan taruh di nampan plastik atau alas lainnya, lalu tunggu hingga dingin. Kemudian saat sudah dirasa dingin, campurkan ragi tape, gula pasir, kemudian diaduk secara merata. Kemudian lanjut ke proses pengemasan. Tahap pengemasan tape ketan secara tradisional menggunakan daun pisang, yaitu siapkan daun pisang dan lidi potong sesuai kebutuhan. Kemudian daun pisang disobek-sobek rapi, lalu bersihkan daun pisang agar dapat digunakan tape ketan agar tidak tercampur dengan debu atau kotoran lainnya. Kemudian saat tape ketan sudah siap, bungkus sesuai selera atau 1 sendok tape ketan lebih sedikit. Kemudian tutup menggunakan dipotong yang sudah disiapkan tadi. Kemudian jika semua tape sudah dibungkus menggunakan pisang, maka bagian atas dipotong agar lebih rapi. Kemudian masukkan ke dalam plastik kresek atau kardus, tetapi bagian bawah itu dilapisi daun pisang sisanya, dan bagian atas ditutup daun pisang sisa juga. Kemudian setelah itu tutup kembali tape tadi menggunakan kain agar tidak terkena angin dari luar atau agar tidak dingin begitu. Setelah 1 malam tape tadi dibuka dan penutup daun pisang dibuang. Kemudian tape ketan siap dijual dan disantap oleh customer. Kemudian untuk keuangan itu biayanya itu menggunakan peralatan masak itu sekitar 125.000, perlengkapan lainnya itu sekitar 30.000. Total biayanya itu 155.000. Kemudian biaya rutin produksi per minggu itu bahan bakunya 25.000. Terus kemudian bahan tambahan itu 30.000, gasnya 10.000, biaya transportasi 10.000, maka total biaya produksi sekali konsumsi atau sekali pembuatan atau bisa dibilang hanya 1 kg beras ketan atau setara dengan 50 bungkus, maka itu sekitar 75.000. Kemudian jika biaya rutinnya itu bahan packing seperti membeli kresek, terus mengeprint stiker seperti itu, totalnya 30.000. Kemudian biaya internet untuk mempromosikan di media sosial sekitar 40.000. Kemudian total biaya rutin per bulannya itu sekitar 70.000. Terima kasih atas presentasi ini. Semoga teman-teman bisa menikmati video ini dan bisa menjadi motivasi agar teman-teman bisa menjalankan bisnis ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.